Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis deskriptif juga kategorisasi. Di sini udah ada angka dari responden yang telah mengisi kuesioner, dan di sini tuh terdapat 175 hasil responden yang menjawab. Di sini kita ke variable view. Di variable view ini bagian name-nya diubah menyesuaikan dengan banyaknya subskala, karena di sini subskalanya ada 4, subskalanya ada 3, dan juga masing-masing ada terbagi menjadi 4 butir setiap subskala. Di sini disesuaikan, yaitu AVO1, AVO2, dan seterusnya. Terus labelnya diganti dengan nama subskalanya, bagian measure-nya juga diganti ke scale. Terus untuk melihat analisis deskriptifnya, pertama kita ke analyze, terus ke deskriptif statistik, terus ke deskriptif. Nah, dari sini kita pindah kanan. Oke, selanjutnya ke options, dan centang di sini karena kami memerlukan mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan juga distributionnya. Di sini distributionnya kami tidak memilih, dan display ordernya kami memilih variable list, lalu continue dan oke. Di sini dapat terlihat hasil dari outputnya, dan di sini terdapat mean, standard deviation, minimum, dan maksimum dari setiap butirnya. Lalu kembali lagi, kita akan mengukur subskalanya. Di subskala ini, pertama kita memilih transform, terus memilih compute list variable, dan di target variable ini diganti menjadi sub AVO. Dan di sini kita tambahin dari setiap masing-masing butir subskalanya. Jadi yang pertama itu sub AVO. Pencet OK. Nanti hasilnya akan ada di bagian data view, di bagian sini. Dan itu dilakukan sampai ke bagian sub benevolence. Nah, hasil dari analisis subskala yang sudah dihitung akan muncul di bagian data view. Untuk desimalnya bisa dikurangin sesuai keinginan. Terus untuk mencari min-nya, kita ke analyze, terus ke deskriptif, pindah sub skala yang sudah dihitung ke kanan, lalu pilih options dan centang yang diperlukan, lalu OK. Dan dari sini sudah terlihat deskriptif statistiknya, bagian standard deviation setiap subskala dan mean setiap subskala. Dari subskala avoidance itu memilih skor rata-rata 9,87 dan juga standar deviasi 3,407 dengan skor minimum 4 dan maksimum 20. Hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki tingkat avoidance yang relatif seimbang. Untuk subskala revenge itu min-nya ada di 15,50 dan standard deviation-nya ada di 4,007. Dan hal ini menunjukkan bahwa responden cenderung memiliki tingkat revenge yang relatif besar. Terakhir itu ada subskala benevolence. Dari sini terlihat min itu ada 12,57 dan standard deviation-nya 3,601 yang berarti relatif seimbang. Lanjut ke total skala. Total skala di sini, pertama kita ke transform, lalu ke compute variable. Di sini ditulis oleh min yang berarti rata-rata, lalu di numeric expression-nya bisa ditulis dengan min, buka kurung, dan masukin semua butir ini dari 1 sampai 12. Pencet OK, dan nanti akan muncul di bagian data view. Di sini saya terlihat ada desimalnya, ini bisa diganti menjadi 0. Oh, ini kan baru muncul min dari setiap butirnya. Di sini kita akan mencari min dari keseluruhannya. Pertama itu ada di descriptive analyze, descriptive statistik, baru ke deskriptif. Di sini pindahin min ke kanan, lalu options-nya dicentang di bagian diperlukan, lalu OK. Di sini bisa terlihat bahwa min-nya itu 37,94 dan standard deviation itu 8,297. Skor minimumnya ada di 14 dan maksimumnya ada di 59. Ini menunjukkan variasi yang cukup besar di antara responden. Dan selanjutnya kita ke analisis kategorisasi. Di analisis kategorisasi ini, kita menuju ke transform, baru ke record into different variables, lalu pilih min, pindah ke kanan. Di bagian name ini diganti dengan kategori score, dan di bagian label ini diganti dengan kategori tingkatan pemaafan. Pilih change, lalu
ada pilihan old and new values. Di sini bisa centang range, dan range ini tuh bisa diganti sesuai dengan tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Pertama ke rendah dulu. Di sini rendah itu karena minimum dimulai dari 14, dan hasil antara standar deviasi sedangnya itu adalah 29. Jadi true-nya diisi 29 dan value-nya di sini 1. Lalu pilih add, ulangi sampai ke bagian yang tinggi. Jadi lalu pilih continue. Terus oke. Bisa dicek di bagian data view, dicek di bagian variable view. Lalu di sini di bagian values bisa dipilih ini, lalu disesuaikan dengan tingkatan kategorisasinya agar terubah dari yang sebelumnya angka menjadi huruf. Jadi di sini berarti value-nya 1, labelnya rendah, terus level tinggi. Oke, lalu dari sini kita bisa cek untuk deskriptif, untuk outputnya. Di sini terdapat responden yang memilih frekuensi rendah itu ada 30 responden dengan persen 17% berada di kategori rendah, 118 responden ada di 67% itu di kategori sedang, dan yang tinggi ada di 27 responden dengan persentase 15% di kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada dalam tingkat pemaafan yang sedang. Sekian penjelasan analisis deskriptif dan kategorisasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatah. Nah, jadi di sini tuh sebelum tadi mau uji normalitas, yang pertama itu karena butir-butir dari reverse scoring di aspek avoidance dan revenge itu bersifat unfavorable, jadi itu tuh harus di reverse. Jadi di situ tuh aku bikin kolom baru lagi, yaitu di sini AR1 sampai AR4 itu maksudnya reverse. Terus habis itu buat yang revenge itu juga aku bikin yang reverse, yaitu dari RR1 sampai RR4. Nah, kalau buat yang bevelan ini nggak perlu, karena yang perlu itu cuma yang revenge sama yang avoidance. Nah, kalau udah begini, masukin juga skalanya, yaitu setelah udah dimasukin subskalanya, masukin juga total skalanya, yaitu total, dan hasilnya jadi kayak gini. Terus selanjutnya, kalau udah bentuk datanya kayak gini, kita lanjut ke analysis. Terus pilih yang deskriptif, terus pilih yang deskriptif statistik, terus masukin subskala, AVO itu avoidance, terus ref itu revenge, BN itu tadi benevolent, dan skala itu total. Terus pas subskala dan skalanya udah dipindahin ke kanan, centang transpose descriptive stable. Terus pilih statistik, valid di hapus centangnya, bisa dihapus centangnya, yang dihapus centangnya, steady deviation dihapus, minimum maksimum juga dihapus. Terus buat yang distribution, skewness, kurtosis, dan probabilitas itu dicentang. Habis itu lanjut ke basic plots. Di basic plots ini centang distribution plots sama display density. Nah, kalau udah kecentang, itu tuh nanti hasilnya bakal kayak gini. Namun karena buat yang skewness, subskala skewness sama kurtosis itu nggak bisa dibaca langsung dari sini dan harus dibagi, maka kita perlu bantuan aplikasi lain, yaitu Excel. Nah, buat di Excel itu hasilnya jadi kayak gini, teman-teman. Buat avoidance skewness,
Z-score sequence-nya itu tuh nggak signifikan atau nggak normal karena datanya tuh kurang dari lebih dari 1,26. Terus untuk yang Z-score skewness di bagian yang events, di bagian yang benevolent, sama yang skala total itu tuh normal karena datanya lebih dari kurang dari 1,7 1,96 sorry. Terus buat yang Z-score kurtosis itu dari yang avoidant, prevents, benevolent, dan total atau skala itu semuanya normal karena datanya itu kurang dari 1,96. Nah terus buat selanjutnya itu kita baca yang Shapiro Wilk-nya. Itu tuh kita balik lagi ke aplikasi JSP. Nah, hasilnya itu yang dibaca tuh yang di evaluation of Shapiro-Wilk ini. Bisa dilihat, ini tuh semua dari Avidian, dari Events, dan dari Benevolent, itu tuh semuanya itu nggak signifikan, atau datanya nggak normal, karena hasilnya ini kurang dari 0,05. Dan yang normal itu cuman yang bagian total, karena total itu lebih dari 0,0. Terus bisa dilihat juga di sini ada grafik atau ya grafik, dan dari grafik ini bisa disimpulkan kalau datanya itu nggak normal karena dari yang Avodian itu tuh garisnya tuh nggak dimulai dari nol dan cenderung lebih ke kiri, habis itu nggak diakhiri dari nol juga. Untuk yang ref juga tuh sama, garisnya tuh mohon maaf, untuk yang Avodian tuh garisnya cenderung ke kanan dan makanya nggak normal. Dan untuk yang Revans atau yang ref itu garisnya tuh nggak dimulai dari angka 0 dan garisnya lebih cenderung ke kiri, yang dimana itu juga berarti nggak normal atau nggak signifikan. Terus selanjutnya buat yang benevolent itu juga sama, nggak normal atau nggak signifikan karena bisa lihat dari kurvanya itu nggak mulai dari 0 dan berakhir juga nggak dari 0, walaupun seimbang tapi nggak normal gitu karena dari mulai yang nggak 0 dan nggak berakhir di 0 juga. Dan yang normal itu cuma di skala totalnya, karena ini bisa lihat kurvanya mulai dari angka 0 terus nggak cenderung ke kurvanya nggak cenderung ke kanan, nggak cenderung ke kiri juga, dan berakhir di angka 0 juga. Jadi bisa disimpulkan kalau data ini nggak normal. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya analisis dimensionalitas atau validitas konstruk menggunakan analisis faktor konfirmatoris atau CFA. Di sini pertama ini udah ada data-datanya, udah diganti juga per variabel sesuai ikutin yang tadi udah pada kayak di awal. Terus di sini kita langsung ke faktor, terus ke confirmatory factor analysis. Oke, lanjut di sini kita kelompokin per butirnya dulu. Di sini ada avoidance kita pindahin, terus tambah. Di sini selanjutnya ada ravage. Kayak tadi kita pindahin juga. Habis itu ada benevolence. Benevolence juga kita pindahin dari 1 sampai 4. Kita pindahin dari 1 sampai 4. Terus habis itu, setelah itu
kita ke additional output. Di sini kita centang yang additional fit measure, terus yang R square, yang average variance extracted ini AV. Setelah itu kita ke plots. Di plots kita centang yang bagian model plot. Habis itu setelah itu kita centang yang show parameter estimate. Setelah itu kita ke advance. Di advance mimiknya kita biarin sesuai settingannya. Terus setelah itu standar errornya default. Sama ini yang standardization kita centang yang all. Setelah itu di sini sudah muncul. Oke, di sini langsung aja di chi-square test itu the estimation is ML. Tapi chi-square test ini tuh sensitif kalau buat jumlah sampel yang besar. Jadi makin besar sampel, semakin mudah kemungkinan hasil outputnya kurang dari 0,05. Kayak ini kan 0,001. Jadi diabain aja karena sampel kita tuh termasuk besar ya, ada 170 sampel. Jadi pakai model fit measure yang lain. Terus di sini kita ke additional fit measure. Di fit in di case ini biasanya diminta yang di atas 0,9. Jadi di atas 0,9 ini berarti parameternya terpenuhi. Karena semakin dekat ke angka 1, maka semakin fit atau semakin bagus datanya. Kayak ini karena ML-nya nggak bisa dipakai, karena kalau chi-square itu kan tadi kayak yang tadi dibilang sensitif sama sampel yang jumlahnya besar kayak gitu kan. Jadi kita bisa pakai model yang lain. Itu ada, kalau di sini dilihat dari value-nya itu kan kebanyakan lebih dari 0,9. Jadi kita ngambil yang paling gede biasanya. Itu ada kayak IFI, terus ada ini yang CFI, atau boleh juga pakai yang RNI. Next itu kita langsung ke other fit measure. Di sini kita melihat RMC atau root mean square error of approximation itu hasil outputnya di value ada 0,063. Alias tuh RMC ini semakin mendekati 0 semakin bagus. Sedangkan yang tadi kan kalau makin mendekati angka 1 makin bagus yang di additional fit measure-nya. Kalau di sini makin mendekati 0 semakin bagus. Jadi tuh karena RMC-nya 0,063, RMC itu kalau di rentang 0,06 sampai dengan 0,08 itu kategorinya masih termasuk good. Karena masih di 0,06, berarti RMC data kita tuh udah bagus gitu. Terus ini ada R square-nya atau coefficient determinasinya. Terus selanjutnya kita ke faktor loading. Di sini semakin tinggi estimate-nya, itu semakin tinggi faktor loading-nya. Maka semakin bagus item atau indikatornya ini. Bisa dilihat ini data kita tuh karena data kita estimate-nya bagus ya, mendekati di atas 0,5 semua. Berarti faktor loading per indikator item kita tuh udah termasuk bagus gitu. Terus kita ke average variance extracted. Ini yang dibutuhkan untuk melaporkan CFA atau analisis dimensionalitas validitas konstruk menggunakan analisis faktor konfirmatif atau CFA itu sendiri. Ini yang menjelaskan. Jadi di sini tuh bisa dilihat di reference sama benevolence butir-butirnya dan butir-butirnya
output putih-putihnya itu tuh ada di atas 0,5. Average variance expenses-nya itu di sini buat menjelaskan CFA-nya. Jadi karena hasil output reference sama benevolence di atas 0,5, berarti datanya udah bagus validitas konvergennya. Sedangkan avoidance itu kurang bagus karena kurang dari 0,5 begitu. Lalu di sini ada plot. Model plotnya itu di sini sudah terlihat ya, ada 3. Yang 3 ini disebut faktor laten. Terus yang di bawah ini juga ada kelihatan dari avoidance AVO 1, 2, 3, 4, ref 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4 ini variabel atau item kita. Jadi ada 12 item kayak tadi yang di data kita. Jadi kesimpulannya, berdasarkan berbagai indeks ketepatan model, mayoritas nilai menunjukkan bahwa modelnya sudah fit. Root mean square error of approximation atau RMC-nya juga berada pada kategori good. Selain itu, mayoritas nilai loading factor berada di antara 0,5 di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa indikator-indikator sudah cukup bagus. Karena semakin mendekati angka 1, maka semakin baik kontribusinya dalam merepresentasikan konstruk. Dengan demikian, secara keseluruhan, model dapat dikatakan memiliki kecocokan yang baik dengan data. Kedepannya, indikator-indikator dengan loading faktor yang rendah dapat dipertimbangkan untuk revisi atau penghapusan untuk meningkatkan kualitas model. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka. Selanjutnya di sini aku bakal jelasin gimana caranya reliabilitas menggunakan Cron Batch Alpha dan McDonald's Omega. Jadi di sini sebelumnya aku udah masukin file Omega-nya ke SPSS. Jadi kan di SPSS ini tuh kita nggak bisa secara langsung munculin Omega-nya. Jadi Omega-nya ini bisa diinstal local extension bundle sini, terus nanti masukin aja file dari Omega-nya. Setelah itu, yang pertama kita ke analyze, kemudian ini untuk mencari Cron Batch alpha-nya ya. Di scale, kemudian pergi ke reliability analysis, kemudian ini dimasukin semua dari nomor 1 sampai 12. Selanjutnya kita ke statistik, terus jangan lupa untuk klik di scale if item deleted, tapi bisa juga nggak diklik, jadi kayak sama aja. Kemudian continue, kemudian oke. Kemudian di sini bakal keluar kalau Cron Batch alpha-nya ini 0,41 yang dimana ini untuk 12 item yang dimana masih tergolong rendah nilainya karena secara ini belum konsisten dalam mengukur konstruk yang sama. Kemungkinan yang bisa terjadi adalah konstruknya itu penyebabnya bisa jadi karena ada item yang bertolak belakang, atau karena skala ini punya lebih dari satu dimensi tapi belum dipisahkan. Jadi alpha ini ngasih sinyal bahwa skala ini perlu dikaji ulang. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke bagian untuk analisis McDonald's Omega-nya. Di sini kita ke analyze, kemudian ke scale, kemudian kita pencet yang Omega Alpha and all subsets reliability procedure. Kemudian ini kita masukin semua. Kalau sudah, ini sudah dipencet yang McDonald's Omega ini, kemudian kita oke. Di sini kita bisa lihat kalau omeganya itu ada di 0,466, di mana memang omeganya ini lebih tinggi dibandingkan dari Cron Batch alpha-nya. Karena
omega ini selalu lebih tinggi nilainya dibanding corn batch alpha. Di sini omega ini masih termasuk belum reliable karena masih di bawah dari 0,70, di mana omega ini lebih sensitif terhadap perbedaan kontribusi tiap item. Dan dari hasil loading itemnya, dimensi revenge justru punya loading tinggi. Contohnya ini di revenge 2 ini. Itu ada di 1,047. Jadi sangat kuat. Tapi di dimensi benevolence-nya punya item yang loadingnya itu negatif. Jadi misalnya ini 0,53 yang bisa menurunkan reliabilitas skala secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya, skala ini perlu perbaikan baik dari segi item maupun struktur dimensinya. Kemudian, berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa skala ini belum memenuhi kriteria reliabilitas yang ideal. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut terhadap struktur item maupun dimensi dalam skala. Dengan perbaikan yang tepat, skala ini diharapkan dapat menjadi alat ukur yang valid dan reliable untuk penelitian psikologi ke depannya. Dan kesimpulannya, baik dari alpha maupun omega ini, jadi tadi masih belum reliable dan beberapa itemnya ini masih perlu direvisi, terutama yang loadingnya tadi negatif. Dan dari apa yang kita pelajari ini menunjukkan bahwa reliabilitas bukan cuma soal angka yang tinggi atau rendah, tapi juga tentang bagaimana kita menyusun item yang tepat dan sesuai dengan konstruk yang ingin diukur. Jadi ini akan menjadi highlight yang penting untuk kalau misalkan nanti kita menyusun skala kita sendiri. Kurang lebihnya itu yang bisa dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 다음에 또 만나요.